seksualitas, pernikahan, dan relasi yang sehat, membangun cinta yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, generasi Z yang Allah jaga kehormatannya. Mari kita bicara jujur. Di era digital, hanya dengan satu kali klik, kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasikan seks bebas, dan juga gaya pacaran tanpa sebuah komitmen. Di saat yang sama, topik ini masih tabu. Orang tua bingung, guru agama menghindar, yang ada hanya pacaran tanpa dosa. Tanpa sebuah penjelasan yang mengakibatkan kita menjadi kebingungan, mencari jawaban sendiri, dan sering jatuh pada sumber yang menjauhkan kita dari Islam. Hari ini, mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan juga relasi yang sehat. Yang pertama, tentang pendidikan seksualitas Islami. Islam tidak tabu dalam membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan tentang haid, mimpi basah, hubungan suami istri dengan bahasa yang jelas dan penuh adab. Konsep pertama adalah ifah, yaitu menjaga kehormatan, bukan sekadar tidak melakukan, tapi tentang kekuatan batin menahan diri karena sadar tubuh adalah amanah Allah. Dengan ifah, kita tak terjebak pada pacaran yang menghabiskan energi emosional dan juga menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai pemuda, siapa mampu menikah, menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan juga siapa belum mampu, berpuasalah, karena puasa jadi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi memberikan solusi bahwasannya menikah bagi yang mampu dan puasa bagi yang belum. Di era digital, kita perlu ta'aruf yang benar, bukan pacaran penuh rayuan dan juga berduaan, tapi proses saling mengenal dengan tujuan menikah dalam bingkai syariat. Dan juga tentunya melibatkan keluarga. Penting bagi kita memahami kesehatan reproduksi secara ilmiah. Menjaga kebersihan, memahami siklus tubuh, mengetahui hak kesehatan, itu semua bagian dari menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang bagaimana membangun relasi yang setara dan juga adil. Masalah terbesar adalah warisan budaya patriarki yang disalahartikan sebagai ajaran Islam. Ada anggapan suami sebagai penguasa dan istri sebagai pelayan. Itu tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, Dia ciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan dijadikannya mawadah dan rohmah. Kata mawadah yang artinya cinta, rohmah yang artinya kasih sayang, menunjukkan hubungan yang setara dalam bingkai keislaman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah menyebutkan bahwasannya istri adalah libas bagi suami dan juga suami sebagai libas dari istrinya atau sebuah pakaian. Relasi pernikahan adalah kemitraan. Rasulullah adalah teladan terbaik. Beliau bantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian, dan juga lembut kepada istri. Beliau bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku yang terbaik. Hadis riwayat Tirmidzi. Pernikahan Islam bukan dominasi, tapi kemitraan. Suami sebagai seorang pemimpin yang melayani dan juga melindungi, bukan memerintah. Istri mitra yang dihormati pendapatnya, didukung karirnya, dan juga mimpinya. Pahami ini agar tak terjebak pada relasi toksik bernama agama. Resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman budaya populer yang mudah masuk melalui gawai, seperti lagu romantisme, perselingkuhan, film normalisasi seks bebas, yang menampilkan juga serial-serial tampilan LGBT sebagai hal yang biasa. Tanpa sadar, kita konsumsi itu setiap hari. Resiliensi bukan menutup diri, tapi perlu adanya filter. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Jangan ikuti sesuatu yang tak kau ketahui, pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban." Sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri. Setelah menonton film ini, hatiku makin dekat atau jauh dari Allah? Setelah mendengar lagu ini, aku makin mudah jaga pandangan atau makin sulit untuk menjaganya? Budaya populer bukan musuh, tapi arus yang harus kita hadapi dengan kecerdasan. Pilih konten selaras dengan nilai Islam, dan juga banyak kok konten kreator muslim
film halal, dan juga musik indah tanpa lirik yang merusak. Dukung mereka, kita ikut membangun industri budaya Islam. Sahabatku, cinta itu fitrah. Rasa tertarik itu manusiawi. Tapi Islam yang harus membawa kita untuk bisa lebih baik. Agar cinta bisa diridhoi Allah. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jangan biarkan tabu membuat kita buta. Pelajari agama, tanya guru terpercaya dan juga baca buku Islam tentang pernikahan. Persiapkan diri, mental, spiritual maupun finansial. Jika masih sendiri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan yang terbaik dan mempersiapkan kamu jadi versi yang terbaik untuk pasangan. Ya Allah, anugerahkanlah pasangan yang menenangkan hati, penyejuk mata, yang membawa kami bersama menuju surgamu. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.